Kamu masih inget nggak demo mahasiswa tahun 1998 atau tahun 2009 lah, di saat semua atau ribuan mahasiswa turun ke jalanan dan menyuarakan satu kata-kata yang saat itu jadi viral banget. Kata-katanya adalah, DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan Dewan Pengkhianatan Rakyat. Kalimat itu bukan cuma jadi meme. Kalimat itu adalah rasa frustasi ribuan mahasiswa yang mewakilkan masyarakat pada tahun itu. Dan sekarang pada tahun 2025, di awal tahun ini, banyak banget keputusan yang akhirnya ngebuat mahasiswa turun lagi ke jalanan, men. Tapi ada satu alasan kenapa kamu harus nonton video ini sampai selesai. Karena demo kali ini itu tuh sebenarnya suara dari rakyat bener atau cuma strategi politik yang dibungkus sama ideologis anak muda. Karena jujur ya, saat ini suara rakyat dan kepentingan politis kaum-kaum tertentu itu tuh mirip banget. Semuanya sama-sama marah, sama-sama pakai jargon, dan sama-sama menyuarakan teriakan kenceng banget bahwa kami mewakili rakyat. Tapi sadar gak sih, gak semua yang pakai jargon itu mewakili rakyat, bener-bener mewakili rakyat kebanyakan Indonesia. Dan yang membedakan, satu pihak pengen perubahan dan satu pihak lain ingin kekuasaan. Nah, masalahnya kita seringkali nggak sadar siapa sebenarnya yang kita dukung. Di video ini aku nggak pengen kamu untuk melihat satu sisi aja, tapi kita coba bongkar dari kedua sisinya. Jadi biar kamu sendiri yang mutusin, ini tuh sebenarnya emang dari rakyat atau panggung politik yang dikemas secara cantik. Oke, berarti pertanyaan pembukanya, alasannya apa sih kenapa mahasiswa turun pada demo di tahun 2025 ini? Isunya sebenarnya tuh udah lama sih, kayak harga bahan pokok yang harganya makin gila-gilaan, revisi undang-undang pemilu yang katanya cuma nguntungin segelintir pihak doang, reshuffle kabinet yang ya sebenarnya ini tuh buat siapa sih? Semua hal ini meledaknya berbarengan dan akhirnya di media sosial itu muncul satu hashtag, demo besar-besaran di setiap kota, bahkan kampus-kampus yang notabene-nya nggak besar, yang tadinya adem ayem, diam aja ikut juga bersuara. Bahkan kalau kamu ingat, guru besar UGM ikut bersuara juga, men. Menariknya, spanduk di lapangan itu tuh kayak sama persis dengan timeline. Kayak spanduknya rapi, narasinya jelas, koordinasinya kuat, tuntutannya juga jelas. Tapi kamu ngerasa nggak sih, ada nggak sih yang udah ngeset ini? Karena semuanya begitu terorganisir, sempurna. Bukan berarti yang semuanya terorganisir itu nggak murni ya. Tapi kalau lihat semua pergerakan yang secepat ini, bukannya kita mikir ya. Dan asal kamu tahu, pergerakan itu nggak lama, beritanya hilang lenyap gitu aja. Nah, ini tuh sebenarnya gerakan organik beneran, mahasiswa mewakili rakyat, atau ada sesuatu, mungkin mesin yang lagi dipanasin. Dulu, suara mahasiswa itu tuh bener-bener ditakutin, men. Tahun 66, mereka jadi motor utama agar Orde Lama itu goyah. Terus pada tahun 1998, mereka juga jadi motor utama untuk turunnya Bapak Soeharto. Waktu itu demo bukan nyari viral, men, tapi soal nyawa dan masa depan. Dan yang bikin mereka nakutin itu tuh bukan jumlahnya, tapi keberaniannya. Mereka bukan cuman turun ke jalanan, mereka bikin pamflet, mereka diskusi berhari-hari, mereka tidur di kampus tanpa sponsor, tanpa endorse, tanpa exposure lainnya. Mereka cuma berjuang demi masa depan yang lebih bagus atau selesai di sini semuanya. Tapi sekarang peta perjuangannya beda. Kita hidup di era trending topik. Demo bisa viral sebelum itu beneran terjadi. Suatu isu bisa cepat meledak
Bukan karena kedalaman isunya atau penguasaan materinya, bukan. Karena kecepatan sharing. Mahasiswa hari ini itu tuh masih tetap kritis, masih tetap peka men, tapi semua kehalang dengan algoritma. Dan hal itu yang kadang sulit banget karena susah bedain antara ini tuh bener-bener murni atau udah dibalut sama kepentingan politik tertentu. Kamu tahu nggak sih, ada pelatihan pemuda untuk setiap partai politik, yang di mana mereka diisi sama mahasiswa-mahasiswa dan banyak dari jurusan hukum. Nggak percaya? Searching aja. Makanya penting buat kita bertanya, apakah semangat mahasiswa hari ini masih sama kayak semangat mahasiswa zaman dulu? Atau udah ditarik ke sana sini sama pihak yang punya kepentingan? Karena sejarah itu selalu berulang, tapi aktornya pasti beda-beda. Dan mahasiswa kadang nggak sadar, mereka tuh lagi main di panggungnya siapa. Ada loh, banyak dari teman-teman mahasiswa yang mereka tahu ikut demo apa, tapi apa yang disuarakan, siapa koordinatornya, mereka banyak yang nggak jelas ini tentang apa. Misal, eee, aduh aku lupa yang di Jogja itu Omnibus Law. Itu banyak banget yang ikut turun ke jalan untuk memprotes itu, tapi banyak dari mahasiswa yang nggak tahu poin-poin sebenarnya yang dipermasalahin itu apa. Sekarang pertanyaannya gini nih, apa iya demo sebesar itu di seluruh Indonesia bisa terjadi dengan tanpa adanya penyokong dana, koordinator nasional, tanpa narasi yang seragam? Karena jujur aja ya, bikin rapat RT buat persiapan 17-an itu tuh ribet banget. Apalagi demonstrasi skalanya nasional, men. Tapi di 2025 ini banyak ada demo yang muncul serentak besar-besaran, ada logistiknya, ada panggung orasinya, dan ada dokumentasi dari media yang kayaknya udah disiapin jauh-jauh hari deh. Kita semua tahu kok, mahasiswa tuh pinter-pinter men, dan banyak dari mahasiswa yang benar-benar jujur dan tulus ingin menyuarakan pendapat mereka, ingin menyuarakan kegelisahan mereka. Tapi kamu juga perlu ingat bahwa politikus lebih kejam dari itu semua. Dan seringkali ketika kemarahan udah nyampe puncak atau udah besar-besarnya, ada aja orang yang bukannya ngebantu buat menyuarakan atau melanjutkan aksi ini, tapi malah menampung gelombang itu. Untuk apa? Cari popularitas, cari suara, cari, itu pejabat bagus banget itu ngayomin, oh itu dengar suara kita sebagai mahasiswa." Ada aja yang kayak gitu, men. Padahal mungkin tahun depan dia nyalon, 5 tahun lagi dia pengen jadi gubernur, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa bilang bahwa demo itu settingan, men. Tapi kalau ada mungkin tokoh politik yang tiba-tiba foto aksi-aksi massa, bikin story, upload sana sini, terus ketika ada rilis pers dia paling duluan dan lain sebagainya. Atau ada tokoh yang menyuarakan adalah pembela rakyat, padahal track recordnya kamu udah bisa nilai sendiri aja lah. Dan lucunya men, tuntutan mahasiswa hari ini itu tuh mirip dengan agenda atau tuntutan dari beberapa partai yang udah ada mungkin dari tahun lalu. Ini semua kebetulan atau strategi? Itu semua kamu yang nentuin. Tapi satu hal yang pasti, ketika rakyat marah, ada elit politik yang tahu harus memanfaatkan kemarahan itu bagaimana untuk keuntungan dia sendiri. Sekarang kalau kita lihat respon pemerintah dari demo ini, itu tuh sebenarnya cukup variatif ya. Di satu sisi ada yang bilang bahwa gerakan ini tuh sebenarnya positif karena menyuarakan apa keinginan rakyat yang belum bisa benar-benar dilakukan sama rakyat, makanya diwakili sama mahasiswa. Tapi di satu sisi ada juga kok yang mikir bahwa apakah ini kegaduhan yang sengaja dibuat-buat, dan pemerintah biasanya tuh main dua kartu men.
Di luar mereka bilang bahwa kami siap menerima atau menampung dialog bersama. Dan di dalam mereka mencoba menenangkan ini dengan secara tegas. Kadang lewat pernyataan yang keras, kadang lewat penangkapan, kadang lewat sesi wawancara dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Dan ngomongin media nih, ini juga menarik ya. Karena media-media besar yang katanya menyuarakan suara rakyat, kadang disisipi atau ditunggangi sama kepentingan politik men. Malah kayak pemerintah juga jatuhnya. Ada media yang menyoroti ini sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan. Ada juga media besar yang malah menurunkan tone atau intensitas beritanya untuk membahas ini dan perlahan-lahan mengarahkan ke berita yang lain. Aku suka sama narasi punyanya Mbak Nana Najwa Shihab. Dia sering kali ketika ada demo, kamu tontonin aja Instagramnya, mereka ikut live di saat itu. Jadi aku nonton waktu demo di depan gedung MPR atau DPR ya. Jadi keadaan sebenarnya kayak, "Weh, jangan ke sana, di sana ada gas air mata. Sana polisi lagi ngebukin," dan itu disorot langsung di sana. Kelihatan banget. Tapi kalau kamu perhatiin dampaknya, ya demo ini tuh punya 2 sisi men. Di satu sisi mahasiswa memperlihatkan bahwa demokrasi itu masih hidup dan mereka berani menentang status quo. Dan di satu sisi lagi, mereka udah mulai mikir nih, apakah sebenarnya suara mereka tuh didengar atau enggak sih? Atau malah dimanfaatin sama segelintir orang untuk kepentingan politik mereka. Lalu dampaknya buat masyarakat bawah apa? Coba kamu pikir deh, di luar sana, saat orang-orang lagi berjuang buat makan, cari makan sehari-hari, mereka cuman bisa jadi penonton. Mereka ngerasa cuman bisa jadi penonton tanpa bisa ikut karena status mereka. Ya kayak nonton drama gitu aja. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah demokrasi akan terus berkembang dengan dipimpin sama suara-suara keras dari mahasiswa atau malah makin terpecah karena mereka ingin merebutkan kekuasaan? Karena di balik semua itu, kita yang harus milih. Kita cuman pengen jadi penonton dan pasrah dengan keputusan atau kita masuk ke sana dan berani berjuang dengan cara kita masing-masing. Jadi setelah apa yang kita bahas di atas, sekarang kita tuh harus paham men, kita jangan cuma jadi penonton. Karena kita harus paham bahwa apa yang terjadi di lapangan itu tuh bukan cuman hitam dan putih doang. Ada suara rakyat, ada benar-benar menyuarakan rakyat, ada juga yang menunggangi itu jadi kendaraan politik mereka. Tapi pasti pertanyaannya kayak gini, apa yang bisa dilakuin? Mungkin hal pertama yang bisa kamu lakuin adalah berpikir secara kritis. Jangan cuman mau dapat uang 100.000 dan suaramu dipilih tapi kamu menderita dengan keputusan-keputusan yang dilakukan secara tidak langsung selama 5 tahun ke depan. Misal apa ya? Kamu dijanjiin perbaikan jalan. Nah, ini tak kasih 100.000 pilih ini ya. Nyatanya, jalanan tempatmu bukannya diperbaikin tapi malah tambah rusak. Kamu makin susah buat berkendara, badanmu sakit-sakit buat naik motor karena jalannya rusak. Naik mobil harus apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Gasruk bempernya. Jadi kamu harus benerin mobilmu yang lebih mahal dari 100.000. Lapangan kerjaan yang udah dijanjiin nyatanya makin banyak yang di PHK dan mereka berasa lepas tangan karena ya mau gimana lagi, gimana? Itu 100.000-mu dibeli dengan 5 tahun, bisa aja penderitaanmu. Dan kenapa salah satu aku bikin video ini, itu tuh yang rame kemarin kan RUU TNI ya. Oke, mulai di-clear-in tuh sama Presiden Prabowo. Bahkan ngundang beberapa CEO atau reporter apa namanya, senior untuk duduk bareng. Tapi men,
Sebenarnya nggak cuman RUU TNI aja yang lagi panas hari ini, tapi sempet muncul walaupun bentar ya, Polri juga ngajuin RUU. Terus apalagi ya, kejaksaan kalau nggak salah itu juga ngajuin RUU, men. Sebenarnya bukan cuman RUU TNI aja yang harusnya kita sorot, tapi lembaga-lembaga lain yang pengen atau berusaha untuk mencari kekuasaan aja tanpa mikirin masyarakatnya bagaimana. Bapak dan Ibu yang terhormat, coba kalian lebih turun ke bawah. Kayaknya yang perlu dibenerin bukan lamanya masa jabatan atau kalian pengen masuk jadi gubernur, bukan. Kayaknya kinerja dari anggota kalian semua harus benar-benar dibenahi. Karena masyarakat itu bersinggungan langsung sama polisi yang ada di jalanan, bukan sama petinggi-petinggi polisi, bukan. Petinggi polisi cuman nerima laporan, dia cuman ngelihat dari mungkin salah satu bagian aja, nerima laporan, bikin strategi dan lain sebagainya, perencanaan lah. Tapi eksekutornya siapa? Tetap polisi-polisi dengan jabatan-jabatan yang rendah. Dan itu cerminan kalian sebagai polisi, tentara, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pendapatmu nih, setelah kamu nonton video ini, apa pendapatmu soal demo mahasiswa? Apakah itu asli rencana untuk mewakili rakyat atau ada sisi politik di dalamnya? Tulisin komentar kamu di bawah, karena kenapa aku bahas ini? Karena aku nggak cuma bahas teknologi maupun ekonomi, aku pengen ngebahas geopolitik juga, men. Yang dimana itu bisa sangat berpengaruh ke cuan kita, ke ekonomi kita, ke duit kita lagi-lagi. Makanya tulis komentar kamu di bawah, kamu di setiap daerah, kamu pasti ngerasain apa yang lagi terjadi. Dan jangan cuma nyalain diri kamu, coba kamu lihat sekeliling kamu, tapi jangan juga nyalain orang lain kalau emang itu sumbernya dari kamu. Kita lihat sistemnya, apakah 100 ribumu yang dikasih ke kamu benar-benar bermanfaat untukmu atau malah menyengsarakanmu. Coba semua setelah kamu nonton videoku lengkap, tulis komentarmu di bawah. Jangan lupa subscribe karena biar kamu nggak ketinggalan kontenku selanjutnya. Bye bye, see you di next video.